orang yang marah-marah pakai bahasa Inggris mau dikata apa sih? Cool, pinter, apa? Gimana caranya orang tahu secara alamiah dia lucu? Seperti halnya bagaimana caranya orang tahu bahwa secara alamiah dia jago main bola. Secara alamiah dia Emang harus dites. jago ngomong. Emang harus dites. Ya, gitu. ya. Nah mungkin jalan pertama yang dia pilih untuk tahu, untuk menguji yang dia anggap dirinya naturally funny adalah lewat situ. Ya siapa tahu aja di tongkrongan orang yang banyak yang ketawa. Kalau lo nggak siap untuk jadi seorang komedian dan komika stand up, gitu ya, jangan ikutan audisi. Gue setuju. Lo gak pernah open mic, kalau lo gak naturally funny, jangan sok-sokan ikutan audisi. Nah, ini yang menurut gue aneh. Iya kan aneh kan kalau orang-orang marah pakai bahasa Inggris kan. Akhirnya gue nyebutin. Bah. Gokil. Nih berarti kan. Halo teman-teman thread. Lo lagi senang-senangnya main terus lo ya. Gue tuh pas ngeliat Instagram gue ngerasa kayak kosong gitu loh, kayak apa sih, aduh seksi-seksi udah males gitu. Terus kayak di search engine lo di FYP lo masih ada yang cewek-cewek telanjang. Hah? Kalau telanjang mah udah Twitter tuh mas. Telegram. Telegram gue gak download. Udah dicurigain sama istri gue. Jadi gak telanjang mereka? Enggak dia. Cuman pakai stiker. Ada stikernya. Lu tau gak yang gak pakai BH tapi ada bunga-bunga gitu nempel di situ. Maksud gue kalau emang pamer jangan di Instagram apa? Di mana? Twitter aja. Ya tapi Threads tuh emang gue mulai merasa menyenangkan ketika kalau gue kan biasanya kan nulis tuh di notes ya. Cuman kan notes tuh kadang-kadang kita kayak butuh validasi juga bahwa sebenarnya opini gue nih menarik atau enggak, bener atau tidak, kontra narasinya ada apa enggak, gitu kan ya. Kita kayaknya tes gitu kan. Kan kalau kata Rocky Gerung kan setiap tesa pasti akan muncul dan lahir antitesanya lewat tesa itu sendiri, gitu kan ya. Nah kan kadang-kadang kita nggak tahu nih kalau punya opini pengennya secara subjektif kita ngerasanya ini nggak ada lawannya nih, nggak bisa dilawan nih, nggak non debatable, nggak bisa debat. Ya, no debat lah. Undebatable. No debat lah ya. Nah, kemudian akhirnya ada Threads itu. Dan kenapa tidak Twitter? Karena di Threads tuh kayak masih ketemu banyak yang pintar daripada yang marah. Kayaknya pelarian dari yang ya udahlah di Instagram kayaknya opini gue nggak terlihat jelas dari gambar-gambar dan musik-musik. Ya udahlah gue melempar isi kepala gue di Threads. Di Threads, lebih banyak itu. Jadi gue jadi senangnya adalah begitu beberapa kali yang ngelempar ketemu lah bahwa opini gue diterima, opini gue nggak diterima. Kalaupun tidak diterima, gue menemukan jawaban-jawaban yang menarik. Betul kan, untuk ngebangun premis baru. Gue suka juga gitu. Kadang dibantah sama orang tuh kayak bisa kesini ya. Iya itu kan, ketemu sama orang yang ternyata ada juga ya yang mungkin punya pemikiran yang ini tapi di angle yang berbeda dan jadi lebih bold lah. Jadi lebih tebal. Apa namanya? Utas kita utas. Kamu bahasa Indonesia treat utas ya, utas. Kayaknya itu deh, terminologi atau istilah atau diksi yang digunakan supaya nggak nge-tweet. Ngeutas. Nge-threads kan nggak enak ya? Iya, nge-threads. Jadi di Indonesiain kali ya, utasan. Iya. Utasan, utas gitu. Jadi ya emang lebih nah dari bahasa pemilihan kata aja utas tuh menurut gue jadi kayak ada di golongan yang manggil lebih beradab, bahasanya advance lah di KBBI gitu daripada ucapan atau bacotan. Iya, jadi gue kayak lebih asik aja. Sekarang berarti gini aja, kita mulai bahas tiap minggu kita akan bahas. Kita nemuin utasan apa sih yang menarik? Betul. Dan utasan apa yang kita lempar? Sama yang dapat komen-komen lucunya. Sama ini diributin. Apa yang diributin dari lu, Jup? Gue gak tahu ya, ini lu cut juga terserah ya. Gak perlu diobrolin yang pramugari ya. Pokoknya pramugari gue itulah ya. Gak udah, gue sih ngomongin aja. Gue kemarin baca. Dia ngomongin pramugari. Masa dia komentar soal pramugari yang gak cakep. Siapa yang ngelolosin ya? Omnya. Iya maksud gue itu jokesnya tuh mirip-mirip sama kayak
wakil presiden yang sebetulnya dia nggak masuk kriteria tapi dimasukin sama omnya gitu. Oh iya. Gue senggolannya di situ. Gue yang nyenggol banyak, ada yang nabrak, ada yang nonjok, gimana sih? Nggak, tapi apa sih? Utasannya kayak gimana sih? Utasannya adalah gue ngeliat ada pramugari nggak good looking. Oke. Ini siapa ya yang ngelolosin? Omnya kah? Gitu saja. Gua nggak ada bilang pramugari jelek, gua nggak ada bilang buruk rupa, nggak ada sama sekali. Tapi nggak good looking. Nggak good looking gitu. Ya makanya masih gua halusin lah balasannya. Kaget saya Pak. Nggak dengerin. Gua kira spek pangeran yang ngomong begini. Kan nggak mungkin lo langsung lihat ada yang balas. Pasti kan lo istirahat dulu biasanya. Jadi gini teman-teman. Buat saya tweet itu untuk ngelempar argumen aja. Yang bisa nanti kemungkinan ini bisa gue bungkus jadi materi stand up. Lempar, matiin. Gak peduli Ya gua. seperti yang kemarin sempat gue bilang lah kalau ya. Lempar aja. Gitu. Dan notifikasi saya tidak nyalain Pak. Bang Job, tweetnya ditengok lah. Di mana? Di komentar IG. Oh ya? Ditengok lah. Rame banget tuh. Rame yang mana nih? Udah kayak gue kira pangeran, spek pangeran yang ngutas begini. Ternyata jelek bener gitu. Terus ada yang bilang mana? Terus di screenshot muka gue. Di screenshot tuh mukanya dikasih bau. rambut-rambut keriting gitu. Kayak Maui. Bukan, itu mah anaknya Panji. Bukan. Tapi enggak. Kalau misalnya lu kemudian dijadiin kartun apa ya? Monyet Dora. Iya benar. Apps apa tuh yang ini yang monyet yang kalau misalkan di video kayak pinjam cepet. Itu kayak yang monyet-monyet apa tuh Planet Apps gitu. Planet of the Apps. Iya. Nah itu gue lah. Nah, terus. Tapi gue tuh nggak expect ke situ karena gue cuman bilang ini siapa yang laporin ya gitu. Jadi siapa yang lolosin? Siapa yang lolosin ya? Ini kan biar singgungannya sama politik gitu. Karena emang gue siapa yang ngelaporin? Yang kalau ngelapor mah tamu. Tamu harap lapor 1-2-4 jam. Berarti kalau 3 hari lapor 3 kali. Sama inspektur upacara. Ya lapor. Upacara. Wah gerak. Nah terus ada yang bilang apa namanya? Iya kayak ganteng aja mukanya. Ngomongin fisik orang. Muka lu buruk rupa. Jelek tuh. Lihat tuh. Bau kan. Bau sampai sini kan. Udah apa? Tuh hidungnya kayak terong. Ampun. Ampun. Dan gue gak bisa teriak Pak. Karena yang marah sama gue cewek-cewek cakep. Di posisi itu lo langsung ngerasa kayak Benny gak sih? Iya. Iya kayak mau dibunuh gue. Gue kayak aduh gimana ya ini ya ngomongnya ya Allah. Makanya gue kayak langsung gue hapus. Terus ada yang bilang cemen dihapus. Memang egonya gue kasih. Dia niatnya kayak cemen lu. Gua ke cemen gitu di kepalanya kali ya biar berantem gitu. Emang saya cemen. Mesti gitu dia habis gua udah emosi dia malah adem monyet gitu kayaknya kan. Terus ada lagi ini bapak-bapak Cina, Pak. Bapak-bapak Cina. Ahok. Bukan, enggak semua orang Cina Ahok. Jet Li. Jackie Chan? Udah Wong Fei Hung. Bodoh amat. Boboho udah dewasa deh sekarang. Nah terus Choi Yun Fat. udah meninggal. Yang ini kan Paman Tak kan. Nah terus dia screenshot utas gua, di-upload lagi ke dia. Terus dibilang kayak pokoknya dia ngomong apa gitu. Terus gue bilang aja Gua rasa itu udah dikubur, udah dihapus. Nyari panggung banget sih mas. Oh sedap. Gitu. Siapa yang nyari panggung? Lu kalau udah salah minta maaf. Pertanyaan gua satu. Siapa yang harus gua minta maaf? Ini konteks yang sama nih, utasan yang sama. Yang pramugari. Okay. Karena udah gua hapus, diupload lagi sama dia. Okay. Gitu. Gua tanya, ini siapa korbannya dan gua harus minta maaf sama siapa? Di kepala gue orang yang fotonya intelek, yang ngomongin ekonomi, ini Cina ini nih, yang ekonomi akan menjelaskan itu gitu. Karena pertanyaan gue bukan cuman menyudutkan, tapi emang bener nanya gitu. Gue harus minta maaf ke siapa? Nggak jawab.
Haya. Lagi ngetik haya, baru ngetik haya. Mau koko material itu. Habis kali baterainya habis. Baru haya, ya lobet habis. Nggak sempet. Belum kekirim ya. Belum ke Sampai kiri. sekarang belum dicas ke HP-nya. Terus ada juga yang ngomong pakai bahasa Inggris gitulah. Oke. Gua sadar betul cowok-cowok yang nyerang gua adalah cowok-cowok yang caper sama perempuan cantik yang nyerang gua. Apa istilahnya SJW, Social Justice Warrior. Ya, itulah. Enggak, kalau gue ini menurut gue nih sosial caper aja, caper Ya. warrior, SCW. SCW. Iya, makanya gue kayak gue langsung ini treat Sosial- lagi. Tapi gue baca tuh yang itu tuh. Yang mana? Yang dia bilang ngatain lo retard kan. Maksud gue apa? Kue tar. Ya pokoknya gue kesel aja gitu kayak aduh caper banget. Gue langsung treat lagi. Orang yang marah-marah pakai bahasa Inggris mau dikata apa sih? Cool. Pinter. Apa gitu. Banyak yang nyerang. Kayaknya lebih enak pakai bahasa Inggris deh. Kalau pakai bahasa Indonesia terlalu kasar, kayak misalkan ngomongin. Iya sih, fuck lebih enak sih, lebih sopan sih. Iya kadang-kadang gue berantem sama bapak gue juga gue pakai itu apa namanya? Gue kalau marah-marah sama bokap, sama nyokap gue pakai bahasa Inggris karena gue nggak mau ngelukain. Tapi kenapa ya? Apa? Ada teori apa yang menjelaskan bahwa orang kalau ngomong pakai bahasa Inggris tuh akan berkesan lebih sopan? Karena bukan bahasa ibu, bukan bahasa sehari-hari, bahasa asing aja. Mother bahasa ibu. Lah, mother language. Nggak, maksudnya- bahasa ibu. Ya enggak juga lah, harusnya lah. Makanya gue nggak ngebantah itu karena gue udah capek gitu. Energi gue kayak udahlah. Terus ada lagi kayak iya mas, soalnya buzzer pada goblok-goblok. Makanya kita pakai bahasa Inggris biar nggak dibalas Tapi lagi. itu lucu tuh. Ya gue setuju itu. Gue bilang oke deh gitu. Tapi lucu tuh. Mungkin gue ngerasa bahwa dia berpikir kalau gue buzzer kali ya. Nah nggak ada yang serang gue karena semua putas gue di atas saya itu menyerang pemerintah. Makanya kan yang gue ngomongin di apa namanya dana haji dikorupsi, dana Quran dikorupsi, dana kurban dikorupsi. Kok nggak bilang kok- penistaan agama? Iya, kok nggak dicap penistaan agama? Itu yang like 11.000. Buset deh, di tweet gue dicintain sekarang. Fuck you pramugari. 11.000. Wih, 11.000. Wih, 3 jam parkir tuh. Iya nggak maksud Jam gue pertamanya kayak. 5.000, jam keduanya 3.000. Nah, di situ gue parkir mana dulu? Nah, Di mall gue pernah berapa menit dong 25 ribu. mau mana? Mall Jupri. Bukan berapa menit deng. Ya maksudnya di acara di mall gue dateng agak lama balik 25 ribu sebel gue. So balik lagi tuh kan bahasa Inggris kan. Apa namanya ada yang lucu-lucu pak. Ini yang gue senengnya di tweet tuh ternyata isi kepala orang banyak banget gitu. Sehingga gue ngerasa lebih seru di tweet ketimbang gue main Instagram. Oke. Ada yang bilang ya kalau pakai bahasa Sanskerta nggak ada yang ngerti. Oh iya. Pengen sih ngomong Sunda terlalu kasar mas. Pengen ngomong bahasa Jawa juga jadi bahasa Inggris. Oh ya udah alasannya gitu. Terus ada yang gue kaget juga gitu kayak ya biar lu nggak ngerti mas gitu. Gue kayak gue anak sastra Inggris loh. Sedap. Gitu. Sedap. Ya Sombong. pakai bahasa Inggris ya enak kan? Enggak, biasa aja. Diem dah. Terus ada yang bilang, tapi nggak pinter-pinter banget kan? Dia bilang gitu. Iya saya bodoh. Gue bilang gitu. Terus tapi mas, gue tanya. Tapi mas kuliah di mana ya? Jurusan apa? Nggak dibales. Hanya. Bukan orang Cina. Yang ini bukan orang Cina. Kotanya habis lagi. Enggak maksud gue kalau misalkan emang lu punya hasrat Tapi emang menyakiti gini. orang. Ada orang yang menurut gua sebenarnya mungkin sama kayak lo. Apa? Balas tutup. Gak punya tendensi apa-apa. Maksudnya bukan gak punya tendensi. Di kepalanya tuh udah begitu banyak khayalan yang kemudian ingin diterjemahkan untuk ngata-ngatain lo misalnya gitu ya. Atau mengkontra narasi dari lo gitu ya. Tapi gue gak setuju. Kalau lu bilang sama kayak gua nge-treat tutup. Dia
cari orang nih, berantem. Foto gitu beda. Kan gak cari itu Jup, kadang-kadang kan lo lewat. Iya, ya maksud gue kayak nggak bener nih, gitu. Kalau gue kan enggak, gue mah baik. Ayo lanjut. Gimana? Bisa jadi kayak gitu, cuman sekedar ngelempar habis itu tutup. Dia gak nyangka bahwa itu akan dibales. Atau notifikasinya juga gak nyala. Ini husnuzonnya gue ya. Atau gue suzon mulu. Sekarang husnuzon lu. Terus atau ya emang tahu sih emang ada orang yang tuh senangnya gaslighting aja. gaslighting nih apa nih? Kadang gue kalau nerima hal-hal Itu bahasa Inggris emang lebih keren emang. bukan maknanya apa? Gaslighting ya kan api korek udah. Enggak, gaslighting tuh kayak ya ngomporin. Oke. Ngomporin aja gitu loh. Bikin panas suasana aja gitu loh. Iya. Emang Ribut aja, adu domba. cuman untuk pada saat lempar, marah kan. Marah. Iya. Emang gitu bibirnya. Ada yang gini. Tergantung. Kalau Davi Sumbing. Abis lu udah parah. Kan gue nanya kalau Davi Sumbing itu kan pertanyaan. Betul. Di kepala lo itu hinaan. Nah, itu mungkin ya. Orang-orang mikir gitu ya. Iya. Padahal gue kan Makanya sama kayak lu. Intinya gue sih selalu menganggap emang mungkin ada orang yang siap. Biasanya orang yang siap dengan argumen itu gak mungkin ngetik itu doang. Jadi gue udah mulai milih. Kalau yang kemudian gitu-gitu doang tuh kayak ngapain gue jawab, paling dia juga gak bahas lagi. Dia cuman. Tapi kalau dia udah merelakan waktu untuk ngetik cukup panjang, biasanya dia serius. Udah serius nih untuk argumen ini. Untuk adu argumen. Apa namanya? Dia siap untuk berdiskusi panjang. Nah itu gue suka orang-orang yang maksud lu apa? Terus dia jelasin, oke begitu, gini-gini. Sampai gue dapat pemahaman, dia juga dapat pemahaman dari gue. Jadi dua-duanya saling ngerti. Kalau emang gue kalah, gue pasti gue akuin kok. Contohnya gini kemarin gue kemarin gue lagi terasa lagi positif lah, gitu ya. Lagi tidak ada tidak ada keresahan tentang pemerintah, tentang kasus-kasus lagi sosial yang lagi berkembang gitu loh. Gue cuman nyeritain pengalaman gue. Jadi gue kemarin pulang dari kantor ke gym. Di gym gue itu lagi rame anak SMA. Ya. Gitu ya. Kenapa gue tau mereka anak SMA? Mereka masuk pasti pakai seragam. Gitu ya. Dan gue tahu SMA-nya di mana? Lab School Cibubur, deket emang sama gym itu. Nah, mereka tuh udah 5 bulan ini gue perhatiin emang rajin anak-anak ini gitu kan ya. Keren-keren Jup, ganteng-ganteng, keren-keren gitu ya. Terus gue akui rajin. Oke. Nah, positive thinking lu ya. Karena emang rajin. Iya. Gitu loh. Nah, kemarin itu momennya adalah gue baru nyampe nih di parkiran, buka pintu mall gitu mau masuk, papasan sama salah satu di antara mereka. Terus sedap papasan. Terus dia panggil gue gini, "Hai bro." Gue tuh udah siap untuk kemudian dengan mental bahwa ade-adean gue nih nge-gym. Mentalnya gitu kan. Kan karena gue ngerasa senior, usia juga udah gak muda. Ngerasa udah lama banget di dunia gym. Jadi ngeliat mereka tuh, dia belum lahir aja lu udah nge-gym. Ade-adean gue nge-gym nih. Begitu ketemu tiba-tiba, "Hai bro," gitu senyum gitu kan. Cie dipanggil bro. Setara lo. Bukan, itu tuh kayak suasana hati gue tuh, cie gue masih kelihatan muda gitu. Jadi kayak sebel gue sama pandangan itu. Gue gak ada pemikiran negatif. Kan kalau tadi lo barusan kan negatif banget tuh. Karena sudut pandangnya gue tahu lu, gue tahu panjangnya lu, dan dengan dia yang mungkin baru mulai nge-gym ngomong bro tuh kayak, "Ih, apa sih gitu." Cuman kalau gue jadi paham perasaan lu kayak. Perasaan gue tuh jadi kayak berbunga-bunga, Ger. Yehehe. Langsung pengen ke SMA lagi. Gue ada matahari depan kiri, gue ambil ada seragam putih sana abu-abu nggak? Aduh, buat anaknya, buat saya. Gue tulis kan di thread gue, sama tuh kayak lo, gue nggak menyangka itu rame. Gue tinggalin, gitu kan. Terus malam-malam gue selesai nge-gym, gue buka, 800 like, terus kemudian 120 komen. Wah, lumayan dong, rame banget. Banyak ini. Terus. Gue buka langsung satu. Ada yang bilang, "Bro adalah panggilan untuk sesama LGBT." Wanji. Ya elah. Jadi lu lagi main bola-bola, lagi main apa, squat-squat gitu, bola lu dipantau sama anak SMA. Tapi gue monitoring yang pengen gue jawab aja. Yang emang. Terus ada yang bilang,
menyenangkan kan Mas, ada perempuan ngomong gini, menyenangkan kan Mas ya, kita akhirnya dianggap muda. Karena gue nyebutin di utasan gue tuh, untuk gue yang berusia hampir 50, gitu kan. Gue seneng banget lihat anak muda SMA nge-gym, Ya. gitu. Nah, nangkep kan mereka gitu kan. Iya. Menyenangkan kan Mas ya, akhirnya kita dianggap muda di sebuah komunitas, dia ngomong gitu. Betul. Terus Gue jawab gini, menyenangkan sih. Cuma yang jadi masalah kalau gue tiba-tiba terlalu akrab nih sama anak ini. Main ke rumahnya, ketemu bapaknya. Itu gue salim gak ya? Lucu banget. Itu gue masih salim gak sama bokapnya? Mau salim apa tos-tosan? Apa manggil bro juga? Karena kan dia kan seumuran anak gue. Iya. Jadi dalam kepala gue tuh antara GR, tapi begitu realitinya ngehit gue, kalau gue akrab sama anak ini, bro, main dong ke rumah gue. Oke bro. Assalamualaikum. Keluar gitu. Anjing, ada kelas gue. Misi om. Kalau nggak kenal pun, lu masuk ke rumahnya terus orang tuanya kayak sepantaran nih kita. Itu mungkin nggak terjadi gitu ya. Mas, ada maksud apa sama anak saya? Penculik kamu penculik. Ada maksud apa kamu sama anak saya? Kan pasti ada sisi awkward di situnya gitu. Iya. Macam-macam tuh, ada yang bilang, ada satu yang kemudian nyebelin banget komennya. Apa? Pakai bahasa Inggris juga. Nyebelin ya? Caper keren. Iya, it doesn't mean anything. Gym itu tempat sebuah komunitas yang emang kita di sana akan dianggap setara dan equal. There's nothing special with it. Dia bilang gitu kan. Ya, Gue buka, orangnya emang bacot. kali ini Arab. Kalau lu kan tadi Harusnya pakai bahasa Arab. harusnya assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. It doesn't mean anything. Tapi nadanya tetap Arab ya. It doesn't mean anything. Jadi dia seringnya gue lihat postingannya selfie mulu gitu loh. Gitu. Bocah gym tapi Bocah gym memang. Bocah gym yang masih butuh dilihat badannya di seluruh dunia gitu. Kayak lo pertama-tama lah. Iya kan, sekarang kan enggak. Yang masih butuh setiap latihan harus ada foto badan bagus gitu kan ya. Apa namanya, aktualisasi. Gak jadi gue balas akhirnya. Tadi gue mau balas. Emang gak ada maksud apa-apa. Emang guanya aja yang kegeeran gitu loh. Emang cuman kan kita jadi punya imajinasi dan khayalan gitu ya. Bukan masalah kemudian gue pengen dianggap muda, bukan. Tapi ada orang manggil gue seolah-olah gue muda dan seumuran sama dia. Terus gue ngebayanginnya lebih tuh. Kalau misalnya main ke rumah orang tuanya, ke rumahnya ketemu orang tuanya, gue salim gak ya? Gitu ya. Terus misalnya tiba-tiba ternyata pacaran sama anak gue dah. Assalamualaikum om. Oh kayak di film-film Cina gitu ya? Iya. Kayak gini. Hanya. Semua Cina hanya doang. Hanya juga ada di Arab lah. Hanya tilo, bopo, wisyakir. Di masjid juga ada. Haya la sholat. Iya makanya. Samain aja. Iya. Emang apa kalau ketok pintu orang Cina gimana? Hah? Ya ketok aja. Nggak ada yang nggak ketok Cina. Kalau di Indonesia kan tok tok tok. Kalau di Amerika kan knock knock. Gitu kan ya. Kalau di Cina apa? Twing twing. Cinco Aile. Kenapa ada huruf L pintu kayu? Tiba-tiba ada bunyi huruf L. Berbelok. Nah, gue tuh suka ngebayangin yang, jadi gue tulis tuh semua yang imajinasi gue replaynya ke mereka tuh gitu. Itu udah sistem stand up tuh, udah what if lah. Kalau misalnya mereka tiba-tiba main ke rumah gue, ternyata pacar anak gue gimana gitu. Lucu banget. Terus tiba-tiba, bro di sini juga. Bro, kakakmu, gak gini, kakakmu, bapak, wah bro, ya bro, mertu bro, bukan mertua, bro. Bukan mertu bro in love. Ya jadi kemana-mana kan di kepala gue gitu loh. Pecahan komedinya tuh jadi banyak. Jadi emang benar kata dia, it doesn't mean anything. For you it doesn't mean anything. Buat gue yang kemudian ngerasa punya anak yang seumuran,
ya jadi kemana-mana. Enggak, buat gua yang orang Arab bilang it doesn't anything. It doesn't mean anything. It doesn't mean anything. Iya. It doesn't mean anything itu ke semua orang. Karena yang everything buat badan dia. Nah, tapi pecahannya emang banyak ternyata Batu. Kalau yang di gua ya, jadi ada juga yang ngomongin LGBT lah. Terus ada yang bilang, ada yang lucu lagi. Ya, gue udah terbiasa lah orang komen misalnya, tapi Pak emang gak kelihatan kayak mau 50. Kayak bener-bener under 40 deh. Ngomong gitu. Itu biasa ya menurut gue ya. Yeah. Ada yang lucu lagi. Di gym dipanggil bro, kalau di kantor dipanggil Pak kan tapi. Anjing bener juga. Mas jangan dibongkar itu. Itu mah fakta jadi dibongkar. Ini kan gagasan yang gue tumpahin biar kita ngebayangin sesuatu yang menarik, yang fiksi dan lain sebagainya. Jadi bongkar itu benar. yang berikutnya lagi, gimana mau manggil Pak kalau poninya kayak gitu? Anjing. Ngomongin pon. Orang juga sungkan kali mau manggil Pak kalau poninya gitu. Anjing. Tapi lucu jadinya. Iya. Gue gak tersinggung gak apa. Ya bener juga. Iya tapi emang basically umur-umur lu tuh biasanya potongan rambutnya gak begini kan. Bukan begini dan kadang jidatnya udah mulai ke ubun-ubun. Oh iya udah botak. Iya udah botakan. Iya. Ya terus tiba-tiba yang follow di IG gue juga mulai masuk banyak dari Threads gitu loh. Terus tiba-tiba DM. Resep awet muda dong Om. Tapi pakai Om muda karena udah menyadari kan. Pakai Om. Enggak, gue gak mau ngasih kalau lu gak panggil bro. Syarat-syaratnya nomor 1, call me bro. Call me bro. I will call you sis. Saya laki mas. Oke, uncle. Lu gak ngambil tua jahat lu. Lu yang jahat. Lu mau dianggap muda. Tapi itu yang Threads. Setelah gue beberapa utasan serius, ternyata utasan bercanda pun asik. Iya. Utasan yang enteng aja. Dan komen yang gue suka di thread itu komentarnya, reply ya kita bahasanya bukan komentar. Reply-nya itu juga mengundang pikiran baru. Betul. Gue jadi suka banget tuh. Gue pernah nemuin satu utasan kayak gini. Jangan banyak berdoa di threads, Tuhan gak main threads. Begituin kan. Lu bales. Gue quotes, bukan gue balas lagi, gue quotes. Karena menurut gue ini penting. Iya. Nah, menurut gue ini penting kenapa? Orang kok misleading ya. Bahwa seolah-olah ada medium yang tidak diketahui oleh Tuhan. Kayak kalau Tuhan emang maha segalanya, kenapa kemudian seolah-olah ada sebuah medium yang tidak diketahui oleh Tuhan? Betul. Gitu kan? Maksud lo apa? HP Tuhan penuh gitu. Emang Tuhan gak mungkin bikin akun Threads, gak mungkin tuh ke data tuh sama Meta gitu kan? Siapa ini nama depan Tuhan? Ngeri juga. Gak mungkin. Ngeri juga. Tuhan mengikuti Anda. juga. Yang mengikuti Tuhan. Terus tiba-tiba ada foto KTP-nya misalnya gitu kan? Aduh. Loh kok gambarnya gelap? Bukan terang kan ini terlalu terang ini. Maksudnya emang nggak mungkin Tuhan bikin akun nggak main Threads kan soalnya bikin akun ya. Emang nggak mungkin, tapi jangan sampai kemudian narasinya jadi seolah-olah Tuhan terbatas oleh sebuah medium. Gue bales dong, tapi gue balesnya nggak kayak gitu. Gimana? Tuhan emang nggak main Threads, tapi jangan-jangan beneran Tuhan nggak tahu Threads ya. Kalau misalnya orang berdoa tidak diterima karena Tuhan tidak main Threads, berarti orang boleh bikin dosa nih di Threads karena tidak akan dicatat oleh Tuhan. Bagus. Dihapus Threads langsung. Bagus. Gue yakin ketika kita sadar bahwa kita main Threads ini pasti ada penyerangan, jadi kita lebih mikir lagi, lebih kritis lagi. Nah, kalau emang mau ngancurin orang kayak gimana gitu, biar cantik. Dengan bahasa yang sangat amat ciamik gitu kan. Iya gak sih? Makanya gue yakin. Makanya kenapa lu rubah kan. Ini obrolan ini pas di situ jadi seakan-akan lu menyudutkan dia kalau berarti. Gue kan gak nyudutin dia. Bener juga ya Tuhan tuh gak main Threads. Gue jadi ikutin. Lu mensetujui tapi bikin api yang lebih gede untuk membuat orang nyerang dia. Iya gak apa-apa tau. Gitu kan. Tapi kalau mirip-mirip konten lu gak apa-apa tau. Iya dong, mirip-mirip dong. Ya emang, tapi kan ada banyak cara. Nah, makanya yang menyenangkan gue juga dari Threads adalah akhirnya
asik juga nih. Gue jadi punya kemampuan merangkai pemikiran lewat sebuah dan argumen sebab akibatnya tuh bisa gue rapihin ternyata gitu loh. Ada sudut pandang lain walaupun tujuannya sama seperti sesimpel bahwa bilang, lah kalau Tuhan gak main threads mah nanti semua orang juga bisa bikin dosa di threads gitu kan gampang gitu doang ya. Terlalu remeh. Terlalu cupu. Kita harus bikin itu yang cakep, cantik. tidak penulisan. Bukan penulisan. Itu Jupri. Gue butuh yang Fajar Mukti. Gue butuh Ridwan Remin. Jangan Jupri. Kalau Jupri mau ada Seto Pramugari. Tapi itu yang makanya gue sempat minta lo main threads tuh Jup gitu. Sama Amun gue minta kan. Gue jadi lebih tertarik threads ya. Betul. Main threads taruh aja. Nanti lo akan ketemu argumen. Nah akhirnya nih gue menganggap sama kayak lo deh, gue tuh terus jadi kayak lebih banyak porsinya, lebih banyak porsinya, kayak ketemu mainan baru. Karena sudut pandang orang lucu-lucu banget, kayak misalkan thread yang gue lihat tuh, ya Allah pindahkanlah penyakitku ke Bali lah Pak Prabowo. Gue langsung balas aja, apa quote ya, filsuf. Itu art mas, oke art. Maksud gue kok bisa lu sakit tapi kepikiran pindahan sakitnya ke pemerintah. Filsuf the best. Aduh. Tapi kan gue akhirnya beranggapan trust itu kayak kita ini enggak, seandainya kita dikasih kekuatan untuk bisa membaca pikiran orang. Udah gak perlu tahu kekuatan itu jadi gak penting. Karena udah tersebar luas nih. Makanya kan di threads tuh kita penasaran isi kepala orang. Makanya di threads banyak nanya. Iya. Ini bener gak sih begini? Ini bener gak sih? Serius gak sih kalau 30 tahun tuh punya pacar 30 tahun? Tapi gue paling benci kalau udah ini deh. Permainan utasanya tuh dengan stop normalisasi kalau itu. Kayak jadi template hooknya threads gitu. Nah itu gue gak suka tuh. Maksudnya kayak di TikTok kita nemuin jangan lakukan 3 hal ini kalau kamu gak mau. Nah itu kayak mungkin kan orang udah jualan kontennya. Ayo teman-teman kalau mau rame beli konten gue, ya isinya itu hook semua. Jadi sama. Hook doang gitu loh. Nah gue langsung kayaknya yang kata jangan normalisasi ini langsung gue restrict deh. Oh gitu? Karena gue ngerasa bosen gitu. Lu pakai hook biasa, udah lu iya, kita tuh butuh penyusunan kata yang jauh lebih otentik kayaknya kalau di threads ya. Nah, karena di itu tuh di TikTok udah banyak. Iya, jadi bosen. Jadi bosen kan gitu loh. Jadi nggak ngehook. Hook yang lu pikirin jadi nggak ngehook. Nah, gue tuh tadi. Pak anjing keren tuh. Iya. Hook yang ternyata bukan hook ya. Hook yang ternyata not interested atau apa ya? Udah nggak ngehook aja. Tapi kalau kita nemuin rangkaian kata soal tadi tuh, opini yang tadi tuh keren juga tuh. Iya. Udah nggak lagi hook aja, udah abasi gitu. Kan sama kayak ngomongin matinya kepakaran. Itu kan, iya juga ya. Orang tuh udah nggak percaya sama expertise lagi sejak semua orang mengeluarkan pemikirannya lewat utasan gitu, atau lewat tweet atau lewat sosial media gitu ya. Ya walaupun dokter ya. Dokter digoblok-goblokin. Nah itu dia maksudnya. Ya GERD tidak berhubungan dengan jantung, disuruh belajar lagi lah. Udah spesialis itu, suruh belajar kemana lagi? Udah mentok. Udah spesialis jantung. Itu mungkin ya ada badan-badan orang yang udah dibongkar. Setahu gue tapi koreksi kalau gue salah. Dokter spesialis jantung itu ada. Kalau disuruh belajar apa? Dokter spesialis asam lambung. Ada dokter spesialis lambung. Gak usah. Tapi maksudnya menurut gue ya itu di buku yang tentang matinya kepakaran itu menurut gue yang terjadi adalah ya semua orang jadi kayak tidak mengapresiasi lagi bentuk kepakaran seseorang. Kayak bisa di-challenge terus. Matinya kepakaran itu buku udah lama apakah? Udah lama. Pengen baca. Baca aja Matinya Kepakaran. Aduh gue lupa lagi nama penulisnya siapa. Podcast dulu aja ya kita. Jangan langsung baca kita. Ya terserah. Ngobrol dulu aja ini. Nah, tapi jadinya artinya gini, bermunculan banyak sekali hal-hal yang tidak theoretical. Kayak tadi tuh misalnya kita ngomongin stop normalisasi, itu kan mungkin dia menggunakan perasaannya. Bukan menggunakan teori bahwa ini bisa jadi hook.
Oh, balik Tapi lagi, muncul iya. nih kayak orang-orang kayak kita yang menganggap bahwa Bosan. nggak menyenangkan deh kalau semuanya template begini gitu loh. Misalnya sama aja kayak di TikTok dengan hook-hooknya gitu loh. Ya. Kayaknya kita perlu mencari, karena akhirnya harus gue akuin orang-orang kayak Ferry Irwandi, orang-orang kayak Panji Pragiwaksono, Raditya Dika, setiap monolog ternyata tidak perlu itu. Ya, Nggak kalau perlu. udah punya value mah, lu mau ngomong apa Tapi aja. tetap bermula dari why, dari kenapa. Iya. Jadi tetap dari premis gitu loh. Kalau premis lo bagus, nyusun katanya juga mengarah langsung kepada permasalahan yang lo Iya, tuju on, gitu. on point lah. On point kayaknya Nggak validasi kepintaran dan Iya. sebagainya. Mereka itu langsung on point ya. bisa langsung ke hook kok gitu loh. Iya. Nah, gue ngerasa jadinya teori yang seolah-olah memiliki formulanya begitu dibekukan, itu jadi mematikan formulanya. Gila keren banget. Bentar aja nge-triknya. Bentar aja kita podcast dulu. Mas ini gampang nih. Udah mau megang HP aja udah mau ngetik begitu. Bentar dulu. Ngobrol dulu. Iya. Tapi gitu. karena banyak gagasan yang bagus, kadang gua cukup jijik sama orang yang nge-treat sama. Nge-treat Isinya sama orang yang udah rame. Copy paste. Oh iya itu juga banyak lagi. Terus baru gue nge-treat. Kalau misal gue ketemu 3 treat yang sama di 3 perempuan yang berbeda. Buzzer berarti. Terus Maksudnya apa? iya, gue ketemu treat yang sama di 3 akun perempuan yang berbeda. Kalau emang suka, like aja. Oh. Bisa kok repost, nggak perlu ketik ulang. Emang apa sih utasannya? Utasannya cinta itu babi, kayak anjing gitu dong. Oh gitu. Cuman gue udah ketemu 5 akun. Ngomongnya sama. Sama. Yang satu yang like-nya 1000, yang satu 1. Love Pengen banget ini apa is like. big. Dog shit. Gak usah dibahas Inggris. Sebel gua. Ana wasyohanwil. Di Arabin. Mere terek hanap hanan 3 bahasa tuh udah. bahasa. Talana haplan. Oh sudah pusing dengan lo. Apa tuh? Itu apa? Kazakhstan. Cindo. Bukan Cina Indonesia. Enggak lah. Cina kan bukan berarti ada sebuah bangsa yang bernama Cina. Dilurusin tuh. Ya tapi kan ada orang Cina yang bisa jadi Iya. bahasanya gitu. Iya. Gak ngerti bahasa Cina dia. Oh gitu ya. Iya. Oke, bagus dah. Gue mau lari, lu sapu tuh masih kotor itu. Ya emang Cindo apa artinya? Cina doang. Cina domba. Ya kan? Ada kan tuh domba-domba yang sipit. Iya, boleh. Putih. Albino, Cina Pakai tas Hermes. orang kaya tuh. Udah domba kaya, bukan orang. Ya. Tapi ada utas-utas yang lu ngerasa kayak anjing bagus banget dah. Yang bagus banget, yang emas banget gitu kata-katanya. Kalau nggak emas banget, kocak banget. Oh, kemarin. Oh. Aduh, bingung gua. Gua nggak bilang ini bagus, tapi gua mengerti keresahannya. Gimana? Dia nulisnya gini. Buat teman-teman kalau lo nggak ngerasa naturally funny, nggak usah deh ikut-ikutan audisi stand up. Saya setuju. Lo setuju ya, tapi ya. Tapi gue nemuin 2 kata lucu jadinya. Apa? Naturally funny. Lo taunya gimana kalau secara alamiah lucu? Bukan. Gue ngerasa naturally funny ini bisa dibentuk. Bukan. Tapi kan lo taunya gimana kalau naturally funny? Gue ambil contoh ya. Oh gini deh. Oh ya lanjut. Ambil Gimana? contoh ya. Pandangan lu gimana? Kita percaya Messi itu secara alamiah jago main bola. Iya. Ya. Tapi untuk dia tahu bahwa dia jago main bola harus gimana? Harus Main bola latihan. dulu. Ya betul. Betul. Nah, gue anggap naturally funny lo akan tahu kalau lo ikutan audisi. Oh no. Maksud gue naturally funny itu adalah orang yang sudah digodok Nah itu dia. di komunitas. Nah makanya. Ya, ini kayaknya udah funny dia. Nah maksud gue untuk kita tahu naturally funny kan tetap harus latihan kan. Iya betul. Bener setuju, kan? Setuju. Gitu loh. Maksud gue nih. Kita untuk tahu bahwa kita naturally funny itu gimana? Kan dia bilang kalau lo bukan naturally funny. Nah
untuk tahu bahwa dia naturally funny itu gimana? Keabsahan di komunitas. Betul, itu yang gue setuju. Iya. Itu yang gue setuju. Lanjut. Cuman kan dia mendefinisikan orang seolah-olah begitu udah nggak lucu, lu udah nggak naturally funny. Menurut gue nggak kayak gitu bekerjanya. Jadi, kalau lo nggak lucu nih, bukan berarti lo nggak naturally funny. Karena Belum kelucu. kebentuk aja. Bisa jadi itu satu. Kedua, orang itu punya hak dan boleh banget. Ini gue setuju kata-katanya Sanpras. Kalau misalnya ada orang di luar komunitas ikutan audisi suci, boleh atau nggak? Boleh aja. Kenapa? Karena menurut dia gelombang stand up itu udah semakin besar. Ya, bisa jadi ada orang-orang yang merasa dirinya lucu, ya. Kemudian dia mengujinya lewat audisi suci. Ternyata nggak lolos. Kenapa? Karena dia nggak tahu teorinya. Tapi kalau dia nggak ngelakuin itu, dia nggak tahu. Oh. Tapi dia merasa dirinya naturally funny. Ngerti nggak lo maksud gue? Itu sudut pandang yang menarik tuh. Nah, sudut pandang yang berbeda yang iya, jadi naturally funny itu siapa yang mau nilai? Dan lo taunya gimana? untuk mengetahui naturally funny ya memang Kan naturally funny itu kan bisa self assessment. ya Wah, gua ngomong lo ketawa nih. self diagnose. Iya, self diagnose kan? Iya. Gitu. Gua ngomong sama bini misalnya, dia ketawa, ih kayaknya gue naturally funny deh. Cuman bininya langsung transfer 10 juta. Atau misalnya pada saat lo ngelamar main ke rumah calon mertua gitu, terus bertanya, kamu lucu aja, ih kayaknya gue naturally funny deh. Kan bisa aja loh, gitu loh. Tapi justru dengan proses audisi lo akan tahu. Berarti boleh dong dia kemudian ngerasa naturally funny berdasarkan self diagnosis dia untuk ikut audisi. Kalau nggak lucu itu bukan karena dia nggak naturally funny, karena dia baru tahu bahwa ternyata harus ada teorinya main itu. Ya. Jadi bukan naturally funny subjek utamanya harusnya. Kalau lo nggak siap untuk jadi seorang komedian dan komika stand up, gitu ya, jangan ikutan audisi. Gue setuju. Lo nggak pernah open mic, kalau lo nggak naturally funny, jangan sok-sokan ikutan audisi. Nah, ini yang menurut gue aneh. Iya kan aneh kan kalau orang-orang marah pakai bahasa Inggris kan. Akhirnya gue nyebutin. Ya, gue terjemahin ke bahasa Indonesia. Gimana caranya orang tahu secara alamiah dia lucu? Seperti halnya bagaimana caranya orang tahu bahwa secara alamiah dia jago main bola. Ya. Secara alamiah dia emang harus dites. Jago ngomong. Emang harus dites. Ya. Gitu. Ya. Nah mungkin jalan pertama yang dia pilih untuk tahu, untuk menguji yang dia anggap dirinya naturally funny adalah lewat situ. Ya siapa tahu aja di tongkrongan orang yang banyak yang ketawa. Ya kan? Komponen dasarnya lo pasti ngerasa diri lo secara alamiah lucu ketika lo kemudian jadi badut di tongkrongan. Ya kan? Makanya lo berani memutuskan untuk mengambil profesi komika atau belajar stand up. Betul. Gitu kan ya? Karena memang dari awal juga gak lucu kok. Hah? Betul. Tak padahal lo naturally funny. Betul. Ya kan? Iya lagi. Itu maksud gua. Makanya gitu. gak usah pakai istilah-istilah bahasa Inggris. Banyak diserang deh. Banyak diserang. Yang nyerang banyak kan komika. Kayak si Ilham. Gitu. Tapi ya. Tapi yang nyerang udah masuk suci sih. Susah juga sih. Ilham gemuk kan? Sekali-sekali makanya ikutan komunitas mas. Jadi biar tahu gimana caranya anak-anak stand up itu open mic. Digituin gitu. Jadi tapi kalau gue ngeliatnya bukan di situ. Cara berpikir orang mengenai bahwa orang boleh ikutan audisi atau tidak. Itu yang salah. Kayak. Kecuali nih, ada persyaratan kayak tadi kita ngomongin pramugari, ada tinggi badan. Tiba-tiba lo cari yang lain deh. Fobia gue. Enggak, kalau di situ kan ada standarnya kan nggak ditentukan memang. Emang ada persyaratannya, Suci, untuk audisi? Nggak ada. Maksudnya selain masalah cukup dewasa, masalah bahwa dia memiliki kesehatan nggak ada. Fisik. Minimal punya otak. Ya udah. So? Gue sih ngerasa audisi harus dibatasi karena lelahnya luar biasa. Daripada nyari yang belum pasti. Ini akan jahat tapi waktu yang terbuang sia-sia jauh lebih banyak kalau terlalu bebas. Oke. Terlalu bebas. Ngerti. Makanya kalau misalkan anak komunitas nih nanya, bang, gue pengen audisi suci. Gue langsung lihat. Karena gue udah ngeliat open mic-nya dan lain sebagainya.
jangan dulu ya. Kayaknya lo belum siap deh. Belum siap lu. Gitu. Oke. Jadi Kalau lewat komunitas. kalau lewat komunitas kita Tapi kan punya banyak yang gak lewat komunitas. betul. katanya. Kalau yang lewat komunitas kan udah amat kan, bukan kuasa kita. Ya makanya maksud gue, cara lo memfilter mau lewat mana? Komunitas dulu. Jadi kalau nggak anak komunitas nggak boleh ikutan audisi? Nggak anak komunitas. Nggak boleh ikutan audisi? Enggak, maksud gua di komunitas, gua filternya di situ. Kalau di luar komunitas bukan kuasa gua. Nah itu dia maksud gue. Kan Cara ngefilter mereka. yang di tiba-tiba luar. mereka ngerasa bahwa kalau masuk komunitas ribet mendingan gue masuk di komunitas. Tapi gue bisa ikut audisi, siapa tahu gue lolos. Nah, biasanya orang yang di luar komunitas kita cuekin aja. Nanti juga sadar sendiri, nanti ada yang marah kayak, Iya tapi kan dia tetap Kenapa? akan ikutan audisi. oh ya betul. Yang tadi Tapi lo bilang kan, nggak sebanyak dulu. yakin lo? Wah, dulu tuh orang asingnya banyak Pak. Ada yang bawa ayam audisi. Ada orang ini apa? Baduy. Nggak ada. Baduy kan jualan bukan madu. asing. Rohingya? Roh halus? Karena Rohimatullah? woi, enggak, karena orang yang ikut audisi di luar komunitas dulu sedikit. Dulu tuh banyak. Kenapa gue yakin ya, ini keyakinan gue lebih sedikit karena orang sudah teredukasi dengan baik kalau komunitas itu menyediakan wadah sebesar mungkin untuk orang belajar. Tapi jadinya eksklusif dong Jup. Apanya? Kalau misalnya komunitas adalah satu-satunya tempat untuk jadi tempat godokan dan kawah candra di muka lah kita anggap ya. Bukan satu-satunya sih, ini ada hadir. Kalau lo mau ambil, kalau nggak ya udah. Lewat mana? Comika misalnya pecahkan. Pecahkan. Bisa belajar di situ kan? Betul. Enggak kan, makanya gue bilang, ini nih orang-orang sudah teredukasi bahwa komunitas menjadi wadah yang baik untuk mengembangkan stand up comedy lu. Tapi tidak memaksakan gitu kayak, lu ngapain lu? Tapi kenapa ada keresahan kayak gitu? Berarti banyak dong sebenarnya yang tidak anak komunitas ikutan audisi kemarin. Makanya. Karena Sunpras nulis di Instagramnya, terus ada utasan itu gue anggapnya seolah-olah Ada banyak. banyak Di nih. Jogja kali. Kayaknya bukan Jogja deh. Kayaknya bisa jadi Surabaya, Bandung gitu loh. Surabaya, Jogja, Bandung tuh udah banyak gitu tiga-tiganya. Soalnya dia audisi Jogja soalnya. Maksudnya siapa? Si Sunpras. Ya lolosnya kan. Kalau yang kemarin online-nya kan dia tidak dapat golden ticket kan. Oh iya. Wah. Iya. Itu pas di Jogja baru dapet ya. Nah, tapi intinya adalah munculnya dua itu gue pikir banyak banget nih yang kemudian ikutan audisi tapi kayak memenuhin kuota berdasarkan keresahan lo tadi kayaknya harus difilter deh. Nah, apakah kalau lewat komunitas doang kan kayaknya kecuali Kompas menetapkan sebuah persyaratan baru wajib member komunitas yang sebelumnya udah di pre-audition oleh komunitasnya. Jadi komunitasnya siap ngirim gitu loh. Apa mau begitu? Ada gak sih yang... Gue sih ada pikiran gitu. Cuman terlalu egois kalau gue Betul. berpikir. Tapi ada gak yang kemudian di luar Suci 1-2 ya? Komunitas yang bagus tanpa komunitas? Kang Didi. Ya adalah anomali. Oke Reng. Oke, dia kan sempat open mic sebelum berangkat. Di Suci. Suca. Iya. Kan dia cerita sendiri bahwa dia open mic pertama pecah, kemudian dia memutuskan untuk ikut. Berarti kan dia Tapi nggak masuk komunitas. Oh nggak masuk dia? Nggak masuk. Baru pas sudah masuk Suca baru dirangkul Bang Lolo gitu-gitu. Oh. Itu ya tapi nggak banyak ya? Nggak banyak, jarang, luar biasa. Tapi di Suca banyak sih. Ada, maksudnya bukan mayoritas tapi ada lah. Tapi setidaknya dia mencoba open mic dulu katanya di Medan. Baru ikutan Suca. Ternyata pecah kata dia gitu loh. Berarti tetap ada. Menurut gue gini, maksud gue adalah berarti dia tetap menggunakan medium komunitas untuk mentes dirinya. Iya. Walaupun tidak anak komunitas. Untuk mengetahui naturally funny. Keren deh bahasanya. Naturally funny. Gue nyebutnya mana bukan dua kata lucu, dua kata unik. Kalau nggak salah. Naturally funny. Lucu alamiah tuh bingung gue. Ya. Apakah dia kemudian pada saat lahir iya kan gitu.
Pas diajanin, salah, belum maghrib. Gitu kan enggak ya. Nah, terus apa lagi? Tweet lagi. Tweet yang unik. Yang unik gak ada. Yang kocak. Yang ngejengkelin ada waktu itu, tapi udah lewat lah. Oh, marah. Ya gue marah. Tapi itu udah lewat lah. Ada salah satu PT di gym yang bilang bahwa orang goblok latihan cuma seminggu 3 kali. Kayak orang punya waktu aja ya. Kayak orang gak ada yang kerja gitu, orang nge-gym tiap hari. Iya, kata dia. Terus dia analoginya, orang sukses tuh pasti nge-gymnya tiap hari. Siapa? Deddy Corbuzier, Cristiano Ronaldo. Serius, dia ngambil contohnya itu. Ya kan dia kerjanya itu. Cristiano Ronaldo emang harus melatih orang. Nah, kalau kayak gitu tuh dia harus minta maaf gak? Karena dia ngatain tolol, ngatain goblok. Korbannya siapa? Ya korbannya banyak orang yang nge-gym 3 kali. Ya udah. Harusnya yang marah yang nge-gym 3 kali. Ya gue. Ya udah boleh. Marah. Enggak, pertanyaan gue tadi, dia harus minta maaf gak? Kalau ternyata, karena ramai itu dan marah semuanya. Betul. Dia harus minta maaf gak menurut lo? Bingung juga ya. Karena ketika lu nanya, dia harus minta maaf gak? Gue kena nih. Kertas gue yang sudah gue hapus. Loh, gak apa-apa. Tapi kan lo, opini lo terhadap itu ya. Bisa sangat... Ya korbannya siapa? Banyak banget. Kalau korbannya banyak banget. Orang tuh menggunakan gym Jup bukan untuk jadi Deddy Corbuzier, bukan untuk jadi Aderai. Orang kan justru sekarang mulai sadar bahwa olahraga strength training itu diperlukan untuk masa tua. Betul. Nah, kalau yang udah tua-tua, ya memang cuma bisa seminggu 3 kali. Porsinya maksud, kalau kemudian orang yang sibuk, ya bisa seminggunya 3 kali doang bisanya. Atau kayak gua bahkan, gitu. Udah gua udah ngeset seminggu 3 kali sekarang full body doang. Udah 6 bulan gua begitu. Jadi, masa otot gue susut gak? Ya enggak. Biasa aja, tetap aja kebutuhan makan. Lah. Iya, yang penting makan, bener. Proteinnya tinggi, pas. Intensitas pada saat latihannya bener gitu. Nah, poinnya tuh, maksud gue, dia bilang yang gym 3 kali itu goblok. Nah, di situ yang gue tersinggung. Lebih goblok, iya sih. Pakai goblok sih. Iya. Pakai goblok. Nah, dia mengambil. Tapi nggak dihapus tasnya? Dihapus. Cemen. Kayak Jupri. Tapi maksud gue tadi pertanyaan adalah dia harus minta maaf gak sama orang-orang yang tersinggung sama dia? Gue bingung. Kan ada objek yang tersinggungnya nih. Iya. Gue kalau ada orang yang memang mau diskusi panjang sama dia dan dia mau, dia nggak mau, nggak pernah dibales. Oh, berarti memang bencong sih. Nah, makanya pertanyaannya adalah dia harus minta maaf nggak? Kalau dari sisi olahraga, dia ngerasa lo harus minta maaf karena lo PT. Itu sudut pandang yang menarik tuh. Karena lo PT, gitu loh. Lo harusnya ngebangun community gym itu jauh lebih positif, lebih sehat, lebih gitu menyenangkan. Banyak PT yang kemudian berusaha ngajakin orang untuk datang ke gym 3 kali aja udah syukur banget gitu loh. Tapi lo mengkategorikan mereka orang goblok. Nah ini Pak Rega. Nah, jadi pertanyaan gue lagi nih, dia harus minta maaf gak? Harus sih. Oke ya, harus minta maaf. Kita sepakat tuh di situ. Gak minta maaf lampu sekarang. Dan tenggelam begitu aja. Dia naikin di Instagram, di TikTok, sama di Threads. Ramenya di Threads. TikTok gak rame, Instagram gak rame, di Threads rame. Begitu di Threads rame, baru tuh rame di 2 lainnya. IG-nya dihapus juga. Dihapus juga semuanya. TikTok akhirnya dihapus juga. Gitu. Tadinya sempat gue kejar terus. Gue sama si Rega itu ngejar terus. Gak minta maaf nih, gitu-gitu. Menurut gue, yang gue sayangkan dia PT itu aja. Kalau orang biasa menurut gue gak apa-apa. Dan dia bawa jurnal. Jurnal Harvard. Tulisannya tuh 150 menit. Olahraga minimal 1 minggu. Ya. Dia bilang harusnya dipecah 5. 150 menit? 1 minggu. Berarti berapa jam tuh? Kalau dipecah 5, 30 menit. Nah kalau ada orang yang pecahnya 3, 50 menit kan sama aja. Sama gobloknya. Iya ya. Lah kadang kan kita juga nih kayak dulu gue nge-gym 2 jam. Sejam. Gitu maksudnya. 150 menit cukup ya? 150 menit. Seminggu. Penelitian Harvard. Tapi kan sebenarnya
lagi-lagi baseline penelitiannya kan untuk apa nggak tahu. Oh iya. Dan itu Tujuannya yang bikin argumen itu jadi sangat lemah sekali gitu Ya. loh. Baseline penelitiannya buat siapa? Main-main comot-comot aja. Gitu. Dan ada kata-kata goblok aja sih yang gue sayangkan, dan secara profesi dia PT. Iya. Yang harusnya menenangkan hati. Harusnya orang tuh gym. Ngajak, nyemangatin. Iya. Ngajak dan nyemangatin. Di situ. Itu yang pernah terjadi di Threads. Di gua ya. Kalau gue main kocak-kocak sih. Yang lo cari. Bukan yang gue cari, yang muncul aja. Mungkin karena lo gaya utasannya begitu. Mungkin kali ya. Kalau gue kan topiknya selalu gue isi. Kadang-kadang kalau untuk gym pasti gue isi. Untuk lari gue isi. Hashtag gitu-gitu apa gimana? Ada topik kan di atas. Gue gak tahu lagi. Ya nanti belajar lagi sama abang ya. Ya. Sama bro. Nanti gue belajar bro. Gue juga kadang sebel gitu. Kayak abis diserang perempuan-perempuan itu. Timeline gue isinya cewek semua. Ceweknya yang kayak staycation yuk gitu-gitu kayak lah bocah-bocah jablay sini siapa? Siapa sih perempuannya? Kagak. Kak Ros. Hah? Kak Ros yang Kak Ros. Upin Kak Ros. Bukan. Si Suka. Tahu apa? Iya pokoknya intinya tuh kayak ada perempuan Wonder yang Woman. Nyerang juga. Captain Marvel. apa sih 60 menit lagi seru, ntar aja udah 2 hari nih stand up. Megawati. Gue jarang kan dia. Puan. Awah. Ya pokoknya intinya banyak cewek-cewek yang gue kayak geli sendiri gitu. Ada perempuan yang teriak kalau nggak usah so ganteng deh, soal goda-godain. Terus di bawahnya tiba-tiba kayak aku hyper nih gitu-gitu, kayak kok jadi kayak mirip-mirip Twitter. Terus tiba-tiba muncul yang lucu. Tapi kalau udah ribuan pasti gitu sih masih. Iya. Kalau udah ribuan komen ya. Kalau udah ribuan pembenci apalagi. Terus ada Itu lo followers sekarang 15.000 kan ya? 14. 14.000 ya? Lo tau gak 13.000 ya haters? Enggak. 13.000-nya kagak gua papain soalnya. Naiknya 1.000, Pak. 13.000 gua udah buat nih. Kadang kan mirroring, abis upload di Instagram masuk situ. Nah, yang gua suka tuh tadi malam aku kehilangan 20.000. Terus besok paginya tetangga aku beli Pajero. Jujur sih aku gak suzon sih. 20.000. Kalau suzonin mobil Pajero, kesel banget gua. ya. Tapi itu emang gue juga suka ketemu nih. Gue kayak jenius banget gitu. Maksudnya pembentukan komedi ini harusnya seperti ini gitu. Bener-bener setup sama punchline-nya tuh patah luar biasa. Nah, tapi lo tertantang gak bikin setup punchline di 100 berapa karakter sih mereka? Kalau Threads tuh? Ya segitulah. Masih banyak kok. Kalau dibandingin Twitter ya? Iya, lebih banyak dia. Lebih luas. Dulu soalnya di Twitter tuh yang gue masuk komunitas itu namanya Fiksi Mini. Jadi bikin cerita dengan 130 karakter ya kalau Twitter ya? Iya. 150 apa? Ya, intinya gitulah. Nah, setiap hari tuh nanti dikasih tema. Nanti kita masukin cerita yang cuma dengan 130, tapi orang kayak ngebacanya itu udah jadi kayak orang udah kayak paham sama keseluruhan cerita yang pengen kita bentuk. Nah, misalnya gue pernah bikin tuh temanya Barbie. Dibikin lah temanya Barbie gitu kan ya. Terus gue tulisnya tuh kalau nggak salah nih ya, di barisan banyak orang bersorban, mereka semuanya berteriak, kita hancur, ini adalah penistaan agama. Tapi di toko mainan yang di depannya adalah, tapi di toko mainan di etalase Barbie. Gitu. Jadi orang tuh udah kebayang antara kebodohan, antara salah paham. Iya. Nah, itu dulu Fiksi Mini menarik tuh kayak gitu-gitu. Nah, gue juga sedang ngejar itu juga sih. Gimana caranya tulisan lebih sedikit tapi lebih kena, lebih tajam gitu. Nah, itu. Kadang latihan di tweet tuh asiknya gitu. Asiknya gitu ya. Ya, pokoknya kita doakan semoga Jupri dari S1 bahasa sastra Inggrisnya jadi sastra Threads. Sastra Threads. Sama ini juga. Kadang kan ada perempuan yang caper gitu. Kayak aku butuh dihibur. Kasih dong 2 kata lucu. Pang! Hiburan semua. Gue langsung nulis Bahlil Murung. Ini mau gue jago.
Selalu. Ada ini cewek juga bilang, boleh gak sih punya pacar 5? Nggak, maksudnya aku belah 5 gitu. Gue balas aja, buset, pacar lu diketeng. Kok bisa punya pacar ketengan? Itulah makanya seru gue thread. Mungkin minggu ini. Enggak lah, kita tiap minggu bahas aja. Bukan, maksud gue minggu ini saya Gak usah ngotot. Minggu ini saya blunder, it's okay gitu. Tapi gue udah tahu batasan-batasannya. Dan gue sadar kayak misalkan gue bikin terus, gue yakin nih, pun kalau gue diserang gue gak akan hapus gitu. Gue udah punya statement itu. Makan Jup, promo nih Jup. Anak gue yang bikin nih. 15.000 segini. Gluten free. 15.000. Anjir. Serius. Businessman. Ini ya kalau lu jualin nih sama temen-temen gym, asal bro. 15.000. Teman-teman teman gue. Gluten free itu apa sih? Sorry. Bebas dari gluten. Ya, gluten itu apa? Anggap aja gue orang tolol. Lah, selama ini emang lu pikir gue anggap lu apa? Kan gue gak pakai bahasa Inggris.